Tabah wate pangtibangnya geperintah kali Raja Aceh untuk jakblo saboh kapal perang kedih u Singapura. Tapi apa yang terjadi? Hinan ke pangtibang ka Melayu berkhianat. Wate gejak u Singapura Raja, kalau Singapura gejak u Riau. Gejak u Riau dengan alasan di Riau na saboh kapal yang harganya lebih murah. Tapi kan masalah murah, masalah melakukan pembangkangan terhadap perintah raja. Gejak u Singapura, gejak u Riau. Awalnya geyo lobby Amerika Serikat karena ada ancaman dari Belanda. Lobby dengan Amerika Serikat juga gagal. Wate gua i Riau kan gua Aceh, gua ke Singapura. Ubantu Singapura pangtibang berfoya-foya. RM40,000 peng yang gemeh hino di Aceh, ternyata habis peng idih RM20,000. Sehingga pakai bancara pangtibang supaya nyajak gua Aceh. Walaupun kapal hana geblo, baik bengih raja, gejak bak Belanda, kekirim utusan u Batavia, kekirim surat di pangtibang u Batavia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'dah. Saudara-saudara kaum muslimin, secara lalu memandum, marilah segera kitanya kita ucapkan segala puja dan puji hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang tente handa pernah tua tu terangkai dengan ucapan selawat, dengan ucapan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Bauronyo lu nak pegah pengkhianatan pangtibang sejarah yang tak terlupakan. Bahkan sejarah yang tak terlupakan sebab pengkhianatan lagi yang dilakukan di pangtibang adalah pengkhianatan yang sangat menyakitkan. Bukan hanya pada generasi awal dalam perjuangan Aceh untuk mempertahankan kedaulatan, mempertahankan kemerdekaan, tapi sampai tak ajino pengkhianatan lagi model pangtibang adalah sesuatu yang menyakitkan. Makanya bejek kepelajaran yang disampaikannya kepada generasi muda Aceh ulunyo dan para pejuang-pejuang yang manteng tersisa sidro dua ro yang na di Bumo Seramo Makahnya. Teman yang pada tupu yang pun adalah so pangtibangnya. Pangtibang nama asli adalah Ramasamy. Nyan anak keturunan Hindu dari India. Kemampuan hanya sebagai tukang sulap, tukang nyanyi, tukang menari, yang ketagai kemampuan. Bakwate goknyan umur 8 tahun, goknyan je kesira petualang, sehingga goknyan terus kena Aceh. Ia terus Aceh main sulap terkait, terutama untuk menghibur masyarakat di daerah pesisir, di daerah pelabuhan. Sehingga tertarik sira ulai balang lam gugup, sehingga gecok le ulai balang lam gugup sebagai anak angkat. Perjalanan sejarah ka berjalan, karena hanya mungkin untuk sampaikan secara sangat mendetil. Nyojot membaca keron dalam buku, sehingga terjadi pemberontakan yang dilakukan oleh Panglima Kayu Adang atau Panglima Kayu Adung terhadap raja. Maka diperintahkan oleh raja kepada ulai balang Langugup untuk membuat perlawanan, untuk memusnahkan. Sehingga terjadilah kontak senjata, terjadi perang, tapi dalam waktu sangat singkat. Ulai balang Kayu Adung atau ulai balang Kayu Adang hanya mampu bertahan. Sehingga dalam perjuangan, dalam peperangan mereka semuanya melarikan diri. Tinggal itu sidra mayit yang dalam peperangan. Setelah mereka meninggalkan arena. Olehnya teruk itu Ramasary segelam dia ke pangtibang. Tahu-tahu mayatnya hana so kalon
taku kam koh. Pukuh yang kohnya Ramasari atau sau hana jelas. Olnyan mayatnya diseret. Maka bak watenyan ke tanpa ada kasih sayang yang dilakukan oleh Ramasari, kananyan musuh, kananyan lawan, kananyan pemberontak, maka timbul simpati dari sebahagian masyarakat. Ya, termasuk oleh balang langugup. Sehingga sabah wate Ramasari geba bak istana raja. Wate terus bak istana raja, buat saja kanyan. Karena hanya kemampuan lain, buat main sulap, menyanyi, menari. Akhirnya Raja Pi tertarik. Ban tertarik raja, gebi tinggai bak istana. Karena agaknya urang cara mudah menyesuaikan diri sehingga sangat menonjol pada saat upacara-upacara yang dipegat di kerajaan. Sehingga dengan sangat cepat, dengan sangat cekatan, pangtibangnya melakukan segala macam urusan, mentertibkan barisan sehingga acara bisa terlaksana dengan sangat lancar. Maka terus tu simpati bak Raja Aceh. Terus simpati bak Raja Aceh, maka geangkatlah goknyan sebagai Syah Bandar atau Kepala Bea Cukai atau menyojino setingkat Menteri Keuangan. Jadi jabatan yang cukup hebat sebenarnya. Itu jabatan seorang bangsawan. Padahal yang geangkatnya adalah Sidro Bik Lamit, Sidro anak Hindu dengan kasta sangat rendah idih di India. Jadi waktu kajiat ke Syah Bandar, kajiat ke Kepala Bea Cukai, maka genobatkan nama Le Sultan Mahmud Shah bak tahun 1870 konyan memerintah sampai 1870 put. Nama yang genobatkan ke konyan adalah nama bangsawan Panglima Tengku Panglima Maharaja Tibang Muhammad. Nan yang luar biasa gagah, nan yang luar biasa hebat, yang luhnyan goknyan dikenal sebagai seorang pengkhianat, terutama bangsa bahasa Aceh. Dan pengkhianatan bukan tanggung-tanggung, pengkhianatan yang sangat menyakitkan. Maka setiap era perjuangan, setiap ada era perlawanan, orang langsung diingat, jangan sampai Acehnya terseret dengan perilaku yang pernah dilakukan oleh Pangtibang. Jadi begitu kejamnya Pangtibang. Ia susu, ibalah dengan ia tuba. Tahun 8 tahun terus Aceh. Kecil kan angkat. Hanya ke pertambang Islam, ke purno agama, sampai ke angkat, ke bisa sebuah titel yang cukup layak, titel yang layak disandang oleh seorang bangsawan. Tapi ternyata sampai hati goknyan berkhianat kepada rakyat Aceh. Maka kisah Pangtibangnya selalu berulang dalam sejarah perjuangan. Maka setiap konflik yang terjadi di Aceh yang selalu muncul istilah Pangtibang. Selalu disebut-sebut istilah Pangtibang. Karena Pangtibangnya adalah seorang pengkhianat, titel yang sangat dibenci. Dan jut ke sabuh titel yang sangat suram dalam perjuangan orang Aceh. Kemudian di tengah perjuangan rakyat Aceh timbul konflik antara Pangtibang dengan Habib Abdul Rahman dalam merebut pengaruh. Sehingga konflik yang terjadi di antara orangnya selalu geredam di raja. Jadi Acehnya han aman dari dalam. Yang pegat han aman dari dalam Acehnya adalah karena pengaruh orang luar. Habib Abdul Rahman orang luar. Kan bi Aceh. Pangtibang kan bi Aceh. Cuma kadang-kadang orang gedanya Aceh lebih mudah memberikan kepercayaan tatkala orang lain ka berbaik hati kepada gedanya. Gedanya kurang selektif. Dan orangnya kemudian jadi kalah. Ubana pendeta kaitan dengan Islam. Nah pendeta mualaf terus kena je ijramah agama, je baca ayat Tabuh 2. Ulnya itanya ka rame-rame pegat pujian, ka pegat penghormatan, ka pegat sanjungan, ka pegat mimbar peik udunya. Atas mimbar. Padahal cukup le mentau urang carang di Aceh. Padahal le urang ulama-ulama yang bisa memberikan pencerahan kepada rakyat. Tapi han itanya kena kebiasa ngan kenang pengut. Iban terus pendeta sambut begah-begah. Tahu-tahu ternyata tinggal susah, ternyata kadang-kadang katanya tertipu dengan hal yang lainnya. Jadi saudara-saudara lun, kepada pendengar audionya dan kepada masyarakat Aceh, nyo sabuh wate. Sabuh wate Pangtibangnya geperintahkan di Raja Aceh
untuk jak belo sabuh kapal perang kedih ke Singapura. Tapi apa yang terjadi? Hinan ke pangtibang kam Melayu berkhianat. Watak yujak ke Singapura diraja, kalau Singapura gejak Riau. Gejak Riau dengan alasan di Riau na sabuh kapal yang harganya lebih murah. Tapi kan masalah murah, masalah melakukan pembangkangan terhadap perintah raja. Gejak ke Singapura, gejak Riau. Yang geyu lobby Amerika Serikat karena ada ancaman dari Belanda. Lobby dengan Amerika Serikat juga gagal. Watak gua Riau kan gua Aceh, gua ke Singapura. Ubantu Singapura pangtibang berfoya-foya. RM40,000 peng yang gemeh hino di Aceh, ternyata habis peng hidih RM20,000. Sehingga pakai bancara pangtibang supaya nyajak gua Aceh. Walaupun kapal hana geblo, baik bengih raja, gejak bak Belanda, kekirim utusan ke Batavia, kekirim surat di pangtibang ke Batavia, diserahkan kedaulatan Aceh kepada Belanda. Yang kalian pengkhianat. Jadi but cukup luar biasa. Gelake peng, gelake tebusan RM20,000 untuk getuk peng Aceh yang kabih ke foya-foya di pangtibang. Nyo sabuh pengkhianatan yang luar biasa. Jadi gagal melobi Amerika Serikat, kemudian peng Aceh habis RM20,000 bagonyan, Aceh ke Pueblo ke Belanda, kedaulatan Aceh, bendera Aceh, bendera Belanda, jut puik hino di Aceh. Tapi ternyata waktu itu Belanda ini puik bendera kena Aceh, gedam Raja Aceh. Rakyat menolak sehingga terjadi pertempuran. Maka waktunya ke Panglima Perang bangsa Belanda tanggal 26 bulan Maret tahun 1870 maklumat perang diterbit di Belanda terhadap Aceh. Seiring dengan maklumat perang yang diterbit di Belanda terhadap rakyat Aceh, maka pangtibang menghilang dari Singapura. Nyakeh bukti seorang pengkhianatan yang luar biasa. Peng Aceh habis, olehnya Aceh, kedaulatan Aceh diserahkan kepada penjajah. Nyakeh penyakit pangtibang yang sangat mungkin terjadi dalam setiap konflik, yang sangat mungkin terjadi dalam setiap perjuangan. Makanya kepada syara-syara leung urang Aceh itanya bek kenang putah tabi-tabi. Menyopih karhut langmon 3 bek karhut bek langmon tot tabi-tabi. Jadi yang terjadi di Aceh laganya. Tatkala anak urang yang punya kemampuan sedikit lebih, nak saudara urang yang berpura-pura kemampuan alim, nyo itanya bagah-bagah terpercaya. Ia kadang-kadang lebih terpercaya kepada urang asing daripada kepada roh. Maka setiap perjuangan yang terlaksanakan, nyo terlaksanakan perjuangan cakalan bi'. Jadi bek tajuk perjuangan, bek tajuk ke ulai, bek tajuk ke panglima, bek tabuh ke Perdana Menteri yang bi'kan asli. Sebab pada akhirnya hanya akan berkhianat kepada perjuangan. Jadi pangtibang sejarah kelam, sejarah buram bagi rakyat Aceh. Jadi ono komentar yang sampaikan, mudah-mudahan yang sampaikannya bujuk kepelajaran kepada ketanyo, terutama kepada generasi muda, manakala pun terjadi konflik dalam perjuangan, maka berhati-hatilah, jangan sembarangan menyerahkan kekuatan, jangan sembarangan menyerahkan kekuasaan kepada orang yang tidak dikenal identitasnya. Sebab pada akhirnya sangat mungkin mereka untuk melakukan pengkhianatan. Jadi pengalaman yang kau likut, nyu sejarah yang sangat berharga bagi generasi muda dan bagi kita nyo bak uranyo. Ono kemantang, semoga ada manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.